Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Sarah Firdausi dari Program Profesi Insinyur Universitas Indonesia, batch 16, reguler. Pada kesempatan ini, dalam rangka pemenuhan tugas untuk ujian tengah semester 1, kelas K3L oleh Profesor Heri Hermansyah, saya akan mempresentasikan terkait safety case ledakan fatal di lapangan minyak Petridge Lake, Mississippi. Um, untuk awal mula, kita lihat summary deskripsi insiden terlebih dahulu, yaitu insiden ini terjadi 20 tahun lalu, di 5 Juni 2006, pukul 8.30 pagi. Pekerja kontrak Stringers Oilfield Services sedang memasang koneksi pipa dari dua storage tank, yaitu tangki 2 dan 3 ini ke production tank, yaitu tangki nomor 4. Kurang lebih yang terjadi adalah percikan api las menyulut flammable vapor yang keluar dari pipa terbuka, open-ended piping, sekitar 1,2 meter dari aktivitas las kontraktor di tangki 4. Ledakan tersebut menewaskan 3 pekerja yang berdiri di atas tangki 3 dan 4, sedangkan 1 pekerja mengalami luka serius. Mungkin sebelum kita lanjut ke detail kejadian dan analisis, kita lihat dulu video yang telah dibuat oleh USCSB, yaitu Badan Investigasi Keselamatan Kimia Amerika Serikat. Terdapat tangga yang digunakan sebagai penopang pekerjaan kelas untuk ketiga pekerja dan 1 supervisor. Warna kuning ini menggambarkan flammable vapor yang menguap di tangki 3 dan 2. Kembali ke presentasi. Jadi untuk memahami penyebab insiden ini dari awal ya, kita perlu merunut kejadian sebelum ledakan itu terjadi. Jadi untuk mempersiapkan proses pengelapan pipa koneksi dari storage tank ke production tank, dimulai dari pekerja kontrak melepas tutup tangki produksi besar, yaitu tangki nomor 4, untuk membersihkan dan mengeluarkan udara atau menganginkan tangki. Di sini, tangki nomor 4 dibuka. Pekerja memeriksa sisa flammable hydrocarbon di tangki 4 dengan menggunakan teknik yang tidak aman dan tidak dapat diandalkan, yaitu dengan memasukkan torch oxy exit line yang menyala untuk memeriksa adakah kilatan api akibat pengapian. Tangki besar nomor 4 memang kosong, tetapi terdapat minyak mentah crude oil yang masih tersisa di tangki nomor 2, menghangat di bawah sinar matahari pagi. Ini adalah gambaran crude oil yang berada di tangki nomor 2, sedangkan memang tangki 1, 3, dan 4 itu kosong. Nah, karena adanya crude oil yang tersisa di tangki 2, um, otomatis juga ada flammable vapor dari crude oil yang bereaksi ya. Dari uh, tangki nomor 2 menjalan ke connecting pipe ke tangki 3, dan otomatis si tangki 3 juga mempunyai flammable vapor tersebut. Dan dimulailah proses pengelasan itu di antara tangki 3 dan tangki 4. 4 pekerja berdiri tempat kejadian, yaitu untuk proses pengelasan pipa sambungan digunakan tangga agar welder dapat mengelas pipa. 2 orang berdiri di ujung kanan tangga di atap tangki 3 sebagai penyimbang.
Satu orang berdiri di atas tangki nomor 4 untuk mensupervisi. Kemudian ketika pekerjaan las itu dilakukan, percikan api dari aktivitas welding bertemu dengan flammable vapor yang keluar dari pipa yang masih terbuka. Api menyambar melalui pipa terbuka ke storage tank, menyebabkan ledakan yang menghancurkan tutup tangki dan tangga tempat 3 pekerja berdiri. Api menyambar melalui overflow pipe ke tangki 2 dan menyebabkan ledakan yang lebih dahsyat akibat flammable hydrocarbon di dalamnya dan meledakkan tutup tangki. Karena mengapa lebih dahsyat? Karena masih adanya crude oil di tangki 2. Dampak dari insiden ini sangat serius. Welder yang menggunakan safety harness adalah satu-satunya pekerja yang selamat. Meskipun ia mengalami patah tulang, yaitu pinggul dan pergelangan kaki, namun dibandingkan fatality ketiga pekerja lainnya ya, um, 2 orang bekerja di atas tangki nomor 3 dan 1 orang di atas tangki 4, terlempar hingga sekitar 23 meter akibat ledakan tersebut. Secara keseluruhan, 3 pekerja kehilangan nyawa dalam kejadian ini. Selain itu, salah satu faktor penting yang memperparah insiden adalah tidak digunakannya detektor gas flammable yang seharusnya dapat memperingatkan adanya uap hidrokarbon berbahaya di sekitar lokasi kerja. Walaupun ada metode pengecekan dengan oxyacrylate itu ya di tangki 4, tapi kan ternyata ada juga nih flammable vapor di tangki 3 dan 2. Ya, baik. Jika dianalisis menggunakan pendekatan safety case mapping, terdapat beberapa elemen penting. Pertama adalah hazard atau bahaya, yaitu atmosfer yang mudah terbakar, flammable vapor. Sumber percikan api dari hot work tersebut, kemudian tangki penyimpanan berisi residu hidrokarbon, platform kerja yang tidak aman, menggunakan menggunakan tangga, dan disimbangkan oleh pekerja yang berdiri di atas tangki, itu mungkin tidak banget ya dalam culture safe work di industri oil and gas dan bahkan mungkin di industri manapun itu. Kemudian adanya metode uji atmosfer berbahaya yaitu flashing. Terdapatlah chaos atau bahaya, yaitu aktivitas pengelasan yang dilakukan dekat sumber uap hidrokarbon serta tidak adanya prosedur dan permit hot work. Nah, untuk sebenarnya sebelum dia adanya loss event atau bahkan hilang kontrol, ada di sini preventive safeguards-nya, yaitu seperti pembersihan tangki dan pelepasan gas, isolasi dan penutupan semua jalur hidrokarbon, yaitu di tangki 2 mungkin seharusnya tidak ada connecting pipe yang ke tangki 3, salah satunya itu. Kemudian adanya prosedur dan pelatihan safe hot work, dan penerapan sistem hot work permit. Ada juga, selain itu terdapat mitigative safeguards, misalnya penggunaan platform kerja yang aman, fall protection, emergency shutdown, dan pembatasan personel di area berbahaya. Namun karena pengendalian ini tidak diterapkan dengan baik, akhirnya terjadilah loss event, berupa ledakan tangki yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian fasilitas produksi. Nah, tidak berhenti sampai situ ya. Adanya loss event ini dan memberikan impact, yaitu jika tidak dimitigasi, ledakan beruntun dengan pekerja terpapar langsung di atap tangki, mengakibatkan korban jiwa, luka parah, kebakaran besar, dan kerugian total tangki. Sedangkan ya, jika bisa saja ada mitigasi safeguards ini, kebakaran ledakan tangki terkendali tanpa paparan personel bisa saja. Kerusakan peralatan terbatas,
dan kebakaran terkendali. 20 tahun lalu ya. Berdasarkan analisis kasus ini, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kecelakaan. Pertama, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan hot work. Karena pekerjaan pengelasan dilakukan tanpa mengikuti pedoman keselamatan dari standar industri seperti API dan NFPA. Kemudian kurangnya pelatihan keselamatan bagi pekerja. Mungkin bukan hanya satu orang saja, tapi empat-empatnya yang melakukan pekerjaan tersebut. Menyebabkan pekerja tidak memahami bahaya atmosfer yang mudah terbakar. Lalu tidak adanya rencana keselamatan lokasi dan prosedur kerja tertulis, yang menyebabkan risiko tidak teridentifikasi sebelum pekerjaan dimulai. Terakhir, kegagalan menerapkan regulasi serta praktik terbaik keselamatan. Apabila kontraktor memenuhi pedoman keselamatan hot work dan regulasi industri, maka insiden di Partridge Oil Field ini kemungkinan besar dapat dicegah. Sebagai penutup, kasus ini menunjukkan bahwa kecelakaan besar dalam industri migas seringkali bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi oleh kombinasi kesalahan prosedur, kurangnya pengendalian risiko, dan lemahnya budaya keselamatan. Oleh karena itu, penerapan sistem keselamatan kerja yang ketat, pelatihan yang memadai, serta disiplin terhadap prosedur operasi menjadi hal yang sangat krusial untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya untuk presentasi ini.